Tapi Bekti itu nolongin ya, nolongin. Iya, nolongin dia baik. Nolongin banget pas. Nolongin dulu apa sekarang? Dulu pas masuk di Aneka tuh, gue kan nggak ngerti gitulah apa model-model gitu. Ditolongin sama dia, suruh ini. Lu harus gini, lu harus gitu ya. Ya. Emang Pertama masuk angling itu diomelin sama almarhum Dasri Yakob. Nggak boleh pala tuh begini-begini. kenapa sih, emang dulu ngomong gini-gini? Iya. Ya gua nggak bisa, gua nggak ngerti. Cuman dikatain sih modal ganteng doang lu. Lu banyak orang tuh cuci bubur. Ingat sama Dasri Yakob tuh. Pala gue kayak burung celepuk. Nah, kalau lu nyaman tuh peran antagonis apa peran baik? Alhamdulillah di Pak Budi percayain gue itu mau baik pernah, terus idiot pernah, terus gak jahat pernah, sampai sejahat-jahatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di konten gue Flashback. Tepuk tangan dong, San. Bintang tamu gue kali ini adalah pemain zaman dulu. Jadul, pemain jadul. Tapi namanya Sandi. Sandi siapa sih namanya? Sandi Permana. Sandi Permana, tepuk tangan yang meriah. Sandi Permana ini sama kayak gue, dia pernah di Genta itu melewati beberapa dekade ya. Nah, gimana San, apa kabar lo? alhamdulillah sehat. Ya Allah, kita bener ya. Montok-montok parah. Sekarang pada gede semua. Iya benar-benar ya. Bertambahnya umur, makin susah ngurusin badannya San ya. Sandi di konten gue nih, di YouTube gue, mungkin kan orang pada nanyain San sebenarnya, pada nanyain pemain-pemain kolosal zaman dulu kayak siapa pada inget. Justru gue yang nggak gue inget, malah mereka inget gitu loh. Itu kok yang jadi Arya Somai. Iya. Maaf. Arya Soma. Kata gue siapa jadi Arya Soma ya? Oh, gue inget Sandi gitu. Makanya ini sapa dulu dong teman Erin semua, penggemar Genta Buana lovers. Halo semua, apa kabar? Baik. Nah, teman Erin semua, Sandi ini dulu di Genta itu terkenal sebagai Arya Soma. Terus lo di angling main nggak? Angling main, tapi cuman bintang tamu doang. Terus setelah itu? Setelah itu Karmapala. Karmapala ya lo jadi apa? Karmapala gue jadi Laksmana, si Roy jadi Rama. Oh iya, terus, Pandawa itu ya. Pandawa gue jadi sama Renaldi. Iya. Halo Renaldi. Enggak ada. Dena. Oh Dena. Dena Rahman. Oh ya Dena Rahman. Sama Dwi Andika ya, Bo? Dwi Andika, tapi dia kan di misteri dia. Tapi dia nggak entusin. Kan dia bilang waktu itu pengen lebih. Jadi tapi sempet Dwi Andika tuh pemain Genta Buana, nanti kapan-kapan ya kita sama ini satu lagi Angel Karamol. Angel Karamol. Lu pernah cinta sama dia? Enggak lah. Hah? Enggak ya? Oh enggak. Oke, sekarang kita flashback-an Sandi. Lu umur berapa sih, San? Tahun kelahiran berapa sih lu? Sama gue ya? Enggak. Kalau umur gue bingung. Kelahiran berapa? 70-an? 79. Tapi awet muda sih. Lu gimana bisa jadi artis tuh, gimana ceritanya? Dulu gue ikut majalah Neka. Yeay, kita finalis tahun 99. Sama lu ya? Iya, dong, kelas dulu. Gue sama Sandi ini ya, sengaja atau tidak sengaja itu selalu dipertemukan. Ya kan? Benar. Di Aneka tahun 99. Wih, Sandi itu dulu cakep banget. Lu juara 1 ya? Juara berapa? Juara 1 sama Dini. Sama Dini Aminarti. Dari model tuh. Sebelumnya lu nggak pernah ikut apa-apa? Nggak pernah. Jadi lu nggak ada basic acting? Nggak ada.
Terus lo ikut Aneka tuh. Ikut Aneka. Kalau Bekti kan emang udah. Oh dia mah udah cuap-cuap MC kan. Dia pengen masuk majalah dia mah. Memang obsesi jadi Ertong ya, udah Bekti. Dari dulu. Iya. Tapi Bekti itu nolongin loh, nolongin. Iya dia baik. Nolongin banget pas. Nolongin dulu apa sekarang? Dulu pas masuk di Aneka tuh, gua kan nggak ngerti gitulah apa model-model gitu. Ditolongin sama dia, suruh ini. Lu harus gini, lu harus gitu ya. Ya. Emang dia kelihatan ininya, apa namanya, jiwa entertainer memang sudah kelihatan. Terus lu setelah dari Aneka itu, lu ngapain? Panggil iklan. Iklan TV gitu. Lu inget nggak honor pertama lu? Iklan. 300.000. 200.000. Padahal itu main talent. Potong agensi kagak? Sebutin nggak boleh. Apanya? Iklannya? Iklan. Sebutin aja. Iklan coklat Take It. Oh. Sama ini siapa? Risma. Oh, Risma yang mantannya itu Take It. Oh, itu lo. Oh. Terus sama 300.000 dulu tuh gede gak? Gede ya? Zamannya tahun berapa? 2002 ya kalau nggak salah. 2002. Terus lo masuk Genta tahun 2003. Sepertinya iya nih. Kok sepertinya? Ya, sebab dari tadi kakak senyum-senyum sendiri kalau teringat seseorang nih. Teringat siapa? Teringat nih. Kakak bercanda ya? Benar, kakak sungguh-sungguh. Tiga. 2003. Kok bisa masuk Genta sih? Tuh, yang belakang. Emak gue juga. Iya. Oh, kenapa? Dikumpulin. Halo Sandy, ini Mama Erin. Karena dulu kan lu kecil, tirus ya San ya. Karena sekarang kan lebar. Nah terus masuk Genta tuh, tes kostum nggak? Tes kostum, tapi pas gue datang itu, ya itu ada Angel, ada siapa, Dwi Andika lagi makan di Prapti. Gue bilang lah. Itu sama-sama tes kostum. Tes kostum, tapi gue nggak pede gitu kan, yang kalau kolosal itu kan gede-gede gitu kan badannya. Oh, laki kita ini Dwi Andika, kita. Tapi begitu temu Roy lo senang dong? Temu. Maksudnya bukan, maksudnya ada juga yang tingginya sama gue gitu nggak? Kayak Irfan di belakangnya diganjel dulu. Iya benar. Apa busanya tinggi kan? So gitu. Terus akhirnya lo tes kostum. Lo nggak tahu tuh tes kostum jadi apa gitu, lo nggak tahu? Nggak tahu. Jadi kata nyokap, tes kostum ya, tes kostum deh tuh. Tes kostum berapa hari, nggak lama sih, berapa ya, hitungan 3 hari 4 hari gitu. Langsung dapat kontrak. 32 buku lah dulu kan. Berapa dulu tuh? Yang disebutin. Yang lain disebutin, ada yang 1,5 juta lah sampai 1 buku. Sama. Sama ya? Sama. Biasanya begitu ya? 1,5. Tapi di zaman DP kan? Iya, zaman itu kan lumayan, kita dapat DP lagi kan. DP berapa ya? 15% ya kalau nggak salah. 15%. Biasanya kan anak-anak Genta ya San ya. Kalau misalnya begitu dapat DP kan ada yang beli DP mobil lah. Lu semenjak di Genta tuh kebeli apa? Beli rumah. Alhamdulillah. Di Bukit Golf, mobil. Alhamdulillah. Itu dapat apa? Di peran lo yang paling orang inget tuh Arya Soma itu? Arya Soma dia kan apa namanya, tokoh sentral ya. Ini sama nanti dulu. Hari pertama lu syuting gimana? Hari pertama? Kan lu belum bisa acting. Domelin gua sama Opung almarhum. Diomelin dimaki-maki itu sama almarhum. Pas masuk Angling pertama, masuk Angling itu diomelin sama almarhum Dasri Yakob. Iya, 2 itu sih sutradara hebat. Legend ya. Nggak boleh pala tuh begini-begini. Kenapa sih, emang dulu ngomong begini-begini? Iya. Ya gua nggak bisa, gua nggak ngerti. Cuman dikatain sih modal ganteng doang lu. Lu banyak orang tuh. Cuci bubur. Ingat sama Dasri Yakob tuh. Pala begini kayak burung celepuk. Lu kebagian dapat naik kuda nggak? Iya. Terus? Deg-degan pertamanya. Satu lagi yang peran utama jatuh, ketawain tuh, tapi kita nggak berani karena dia kan udah senior.
Yang jadi Angling Dharma. Bang Anto. Kalau Bang Anto melakukan sesuatu kita nggak ada yang berani ketawa ya. Ketawanya gini. Takut. Karena apa? Sungkan ya. Bang Anto kan udah aktor senior di situ gitu kan. Dan kita kan lihat dia dari layar lebar juga kan ya. Karismatik ya Bu ya. Dia mukanya tuh kayak gimana gitu ya. Terus lu pernah kebayang nggak sih lu masuk Genta Buana gitu? Tadinya gue nggak mau, beneran. Gue bilang ya itu nggak pedenya karena badan gue terlalu besar dan sterek kan, maksudnya kecil. Terlalu tinggi ya lu ya. Takutnya kesian orang lawan. Kan gue lihat kan kalau kolosal kan badannya kan buset berisi kan. Ya gue bilang. Nah, peran pertama lu apa tuh? Itu di Angling, gue lupa. Oh cuman bentar doang. Bentar doang, 1 episode tuh kalau nggak salah. Terus abis itu langsung ke misteri itu, Arya Soma itu. Peran sama itu. Berapa lama lo tuh lo belajar acting dari dimarahin sampai berkurang dimarahinnya sampai bisa? Maksudnya berapa? Ya berapa lama? Misalnya lo belajar seminggu pertama gue dimaki-maki. Terus ya gue kalau misalnya di lokasi tuh selalu ngeliatin senior semacam kayak Roy. Terus kalau Anto Wijaya mah aktingnya oke, tapi kalau aslinya mah kan bingung kan. Iya benar. Kalau di kamera kan keren. Iya, kan? Keren banget. Itu juga terus diajarin sama Bang Kendi ya? Ya, Kendi Satrio. Iya. Bang Kendi. Ada nggak pemain senior yang favorit lo gitu? Maksudnya yang kayak lo ngeliat dia. Kalau gue dulu suka banget ngeliat Fitri Anwar ya? Agus Kuncoro. Emang sempet? Enggak, tapi gue lihat tayangan kan, gue kan survei dulu tuh pas masuk. Drama Kumbara kan jauh sebelum kita masuk. Dia apa ya, kalau jadi raja tuh auranya keluar pas pakai baju kolosal tuh keluar, tapi kalau baju biasa ya biasa. Tapi kalau untuk udah Nah itulah yang namanya kayak, maksudnya yang pemain benar-benar karakter gitu ya. Buktinya sampai sekarang masih eksis gitu kan, masih siapa yang nggak tahu gitu. Benar. Dan Sandi ini juga termasuk menurut gue pemain karakter sih, maksudnya karena lo mendapatkan peran Arya Soma itu kan yang bukan. Sama lo juga pernah. Iya, itu kan 2011 itu kita kan pasangan Tong Bajil dan Dewi Sambi. Tuh, ntar gue kasih lihat di videonya. Nah, apa sih tadi gue lagi nanya apa sih? Oh, Arya Soma. Ya, Arya Soma itu kan kalau nggak salah yang lu make up itu kan, itu bener-bener lu totalitas tuh di situ ya. Karena gue disuruh waktu itu sudah perpindahan dari sutradara siapa ya, gue lupa deh. Ngalamin yang Cina itu nggak? Ngalamin dong, itu makan itu Karma Pala. Kenapa peran Arya Soma berkesan buat lo? Karena dia tokoh pertamanya sih tokoh yang baik. Pertamanya baik. Dia baik. Tapi dia ibunya itu Murtisari Dewi itu nggak boleh nikah lagi gitu loh. Jadi dia menjaga ibunya, dikit-dikit nggak boleh deketin ibunya gitu. Terus maaf ya Pak ya, ini rada ngamplek. Udah tua kayaknya. terus jangan ngomong tua dong. Terus dihasut lah sama dia tuh megang buku Sutasoma yang semua orang tuh sampai kiai-kiai itu takut sama buku itu. Terus yang punya tuh ibu Murtisari Dewi. Dicolonglah buku itu, dipelajarin sama Arya Soma. Yang terakhir Arya Soma tuh kan dari manusia biasa terus yang kayak lo make up karakter itu ya? Itu mati. Arya Soma itu dibunuh sama kiai kalau nggak salah. Dibunuh ya mungkin station mau minta lagi diperpanjang jadi, karena mungkin dia kan biasa kan dulu Tuhannya kan sampai sekarang sih Tuhannya kan station ya yang bisa menentukan hidup dan mati. Matinya pemain kan ya mungkin diminta lagi ya. Pertama sih ya itu merah hitam gitu. Selama berapa tahun itu merah pakai itu ya pakai itu ya PD ya PD. Oh, pakai PD. Terus berapa lama tuh Arya Soma? Nggak ada sinyal sih. Aku lagi ngomong. Lama juga dia. Sampai tahun berapa ya? Tahun setengah ada? Wih, lebih. 3 tahunan, 4 tahunan kalau nggak salah misteri ya. Ada sih Bunda. Iya. Dedi, anak gue gangguin. Iklan ya kan. Nah, terus
setelah Arya Soma itu Karma Pala sama gue nggak sih? Enggak, lu peran ini istrinya siapa? Kalau gue kan, tapi pasti setiap judul tuh pasti ada. Cuman kadang-kadang kita nggak, bukan satu frame gitu ya, gitu. Terus lu ngalamin yang Mai itu ada pengalaman nggak tuh sama sutradara Cina? Berantem pernah itu, nggak ngerti bahasanya kan? Iya, ya benar kayak tema. Nggak ada satu masalahnya, berantemnya kenapa? Kenapa? Penterjemahnya siapa namanya? Pak Jimmy. Ngomongnya was. Cuman ke kitanya. Nah iya itu. Tegap. Iya kita kan. Emang bener perasaan dia ngomongnya panjang bener. Ke kitanya tegap. Udah tegap salah juga. Mungkin penerjemah kan bingung, maksudnya antara ini kan orang kita gitu kan kesana. Mungkin dia ya udah artinya aja deh gitu kan. Tegap. Jadi kita tegap, udah tegap tuh. Sama Renaldi, salah siapa? Dena Rahman. Udah tuh tegap berdua diomelin. Ya kan kita nggak tahu bahasanya. Iya, nggak ngerti bahasa ya akhirnya. Tapi ya sutradara luar juga ngebantu lah, ngebantu ya. Lu merasa gak sih kalau kayak kita pemain Genta gitu ya, terus udah gitu lu syuting di luar jadinya kayak gampang gitu nggak sih? Iya, karena kan kita dari awal juga kan sutradara kita kan ibaratnya senior banget ya. Senior yang di sinetron luar kan. Kalau sinetron luar kan mungkin masih muda ya. Kalau kita kan ke Genta itu langsung dipegang mungkin udah suhunya kan. Jadi kita karakternya dibentuk di sana. Jadi caci maki, nggak gampang. Mungkin kalau di luar nggak tahu sih ya kan. Kalau kita sih. Setelah keluar dari Genta, San, lo pernah nggak sih dicap pemain Genta gitu? Pernah. Dulu ada pas kita main gitu. Zamannya dulu kan masih ada PS, tau nggak sih PS? Iya. Plaza Senayan. Anak-anak PS. Dulu gaul banget lah pokoknya ya kan. Ngumpulnya di sana food court atas kan. Ngumpul tuh sama siapa? Sama Hesel. Sekarang Hesel kan? Iya, Hesel. Rian Sehan. Sama yang lain lah, Indra Bekti juga ngumpul di sana. Kita kalau diundang ke sana ngumpul, tau nggak bilangnya? Apa? Artis hutan datang. Suwe kan? Iya benar. Tapi dulu ngatain Roy. Tapi emang mau dulu ngatain Roy. Tapi emang iya. Itu Roy yang pertama kan. Berarti model Aneka Yes yang pertama masuk ke Genta tuh Roy, terus Irman ya. Irman. Baru deh kesini-sininya banyak lah. Kalau zaman Genta Buana dangdut lu main nggak sih? Main. Berapa kali ya? Tapi nggak pernah dapat lip sync ya? Pernah. Serius lo? Ada. Ingat nggak judul lagu apa? Yang sedih gitu loh. Ngapain sih lu nyanyi, ceritanya jadi apa? Gue juga bingung, dikasih peran sama Pak Budi. Sedih gitu tuh nyanyi lip sync. Itu pun di syutingnya di mana, belakang Cibubur tuh, Taman Bunga. Sama almarhum siapa? Lu nyanyi sendiri waktu itu? Nggak ada teman? Maksudnya nggak ada pasangan? Nggak ada. Jadi gue yang teraniaya itu, nah itu nyanyi dia tuh. Nah kalau lu nyaman tuh peran antagonis apa peran baik? Alhamdulillah di Pak Budi percayain gue itu mau baik pernah, terus idiot pernah, terus gak jahat pernah, sampai sejahat-jahatnya pernah. Yang waktu yang idiot tuh itu peran dikasih Pak Budi itu tantangan sih. Dulu judulnya si Gopal kalau nggak salah. Kuasa Ilahi. Jadi gue itu di sekolah juga sih sama Pak Budi yang apa sih, yang tandat yang begini begitu. Ya tunarungu ya, di sekolah dulu itu sama Pak Budi sebulan kalau nggak salah untuk meranin si Gobal. Itu untuk FTV kan? FTV. Gila ya? Maksudnya maksudnya orang-orang kan banyak yang bilang, maksudnya kayak lu bikin lagi dong kayak dulu zaman Genta, ya nggak mungkin bisa lah, budget ya. Kalau dulu coba sampai Sandi istilahnya memerankan itu sampai disekolahkan gitu loh, bener-bener total gitu loh. Jadi nggak salah lah pemain Genta memang kalau setiap main total gitu. Iya, dan itu bagus perannya sih. Kita dibikin idiot gitu, terus puas saat itu. Puas banget. Yang di ininya Pak Soleh sutradaranya. Soleh. Itu puas banget. Produser kan nggak gampang untuk ngasih peran ke kita kan. Kalau emang dia nggak percaya atau apa kan,
apa terus di sekolah. Emang Pak Budi gitu ya. Jadi kayak semua peran sama dia dikasih kita nyobain dulu. Iya. Terus nanti ujung-ujungnya jadi kayak dia membantu kita mencari jati diri. Iya, benar. Iya kan? Akhirnya lo nyaman di mana? Iya. Kalau lo nyaman di mana? Nyamannya sih enak, berkarakter tuh enak yang jahat ya sebenarnya. Ya. Jadi kita tuh bisa apa ya? Walaupun aslinya sih nggak jahat, baik. Enggak lo, baik kok. Baik kok. Ini temen gue yang paling gaptek. Jangan dong, Rin. Nggak apa-apa, emang lo banget gitu loh. Benar-benar, tapi lucu emang. Rin, ini gimana Rin? Rin, ini gue Rin. Jujur, gue diajak begini gue deg-degan, Rin. Iya, tadi dia bilang, aduh deg-degan ngapain sih gue. Ya Allah, santai aja San, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya Allah, terus lanjut kita ke Tutur Tinular 2011 ya kan. 2011. Tong Bajil dan Dewi Sambi gitu. Gimana menurut lo peran lo itu? Itu toko besar ya dulu kan di mana di layar lebar kan, layar lebar toko Tong besar. Bajil ya. Toko jahat itu Pak Budi ngasih toko jahat. Kalau Dewi Sambi ada nggak sih? Dewi Sambi kayaknya fiktif ya. Nggak ngerti gue itu. Nggak tahu dah Pak Budi itu. Kalau Tong Bajil memang ada. Memang ada di masa Tutur Tinular itu. Dan itu alhamdulillah Pak Budi mempercayakan lagi, telepon kan. Ya udah ikut. Lo sadar nggak sih film itu tuh banyak dicerca banget kita ya kan? Karena gini mungkin ya kita nggak bisa salahin industri ya Rin ya. Karena kan kalau misalnya kita untuk ke vakemnya kan mungkin udah habis. Tapi kan stasiun ya itu balik lagi kalau bilang stasiun kan rajanya. Iya benar. Panjangin Pak, panjangin ya. Bingung kan iya, cerita. Akhirnya yang benar-benar yang kita mungkin kita dicemoohnya tuh belakangan-belakangan tuh yang gara-gara ada Batman terus apa yang Joker, si Ridwan Ghani gitu kan. Padahal dari depannya kita dibikin si Ridwan Ghani tuh gimana, terus endingnya jadi begitu. Gue juga pertama jadi serem, jadi kita bodor-bodoran ya nggak sih? Iya, jadi kayak lu jadi jahat awal. Iya, orang yang sosok gue di situ tuh yang kalau misalnya ada orang yang habis ngelahirin tuh pasti ada gue gitu loh, dan itu pasti orang udah ketakutan. Endingnya kita joget-joget Indiaan tiap scene, tapi enak juga ya Sani, maksudnya itu kita syuting pulang pagi, terus setiap syuting ya udah seenak mulut kita aja ngomong ya kan. Terus dan kita itu ternyata stripping itu melelahkan. Melelahkan gak sih Rin? Banget. Kita janjian ya. Tunggu dulu, lo inget gak? Apa? Kita sempat satu kontrakan. Oh iya Rin. Iya benar. Dulu itu kita di mana sih? Mekarsari. Itu kalau kalian tahu kan ada sekarang kolam renang ya. Nah, itu dulu set Genta. Jadi dari Buperta perjalanannya tuh pindah ke Mekarsari. Nah di Mekarsari tuh kita pulang pagi, akhirnya di depannya itu kan banyak kayak rumah kontrakan. Kita ngontrak loh. Segitunya ya kita ya. Tapi emang benerin kalau stripping itu memang melelahkan. Kita nggak tahu jam pulang. Kadang kita jam berapa dari Untung pada saat itu lo nggak punya bini ya? Iya belum kan? Belum. Iya belum. Ya jangan gitu juga lah Lin. Iya kan belum Sadi. Iya kan, maksudnya masih nggak terkekang siapa-siapa ya kan. Pada saat itu gue juga lagi galau ya kan. Jadi bebas. Udah bener. Terus menurut lo kenapa sih Pak Budi kan sekarang kan banyak film kolosal juga yang dibikin sama Pak Budi kan? Kayak kemarin Misteri Gunung Merapi diulang lagi. Reborn gue ikut. Oh, lo ikut lagi? Ikut. Serius? Yang si Avandi? Iya. Lo ikut? Tapi gue dikasih peran lagi sama Pak Budi. Oh, lo itu ada? Ada gue. Gue jadi Badrika. Badrika itu apa? Badrika itu Pak Budi pengennya sih awalnya begini. Sandy, dia manggilnya Sandy kan, bukan Sandy deh. Sandy ini ada peran macam temennya SpongeBob ya, Sandy. Terus? Nih ada peran buat kamu bagus. Saya pengennya kamu kayak Sung Gokong. Kamu lihat di video atau YouTube lah. Digituin juga dulu sama Pak Budi. Saya bilang, Pak ini perannya ini loh Pak, berat loh. Monkey maksudnya? Monkey. Oh. Dibikin seperti itu. Ya itulah banyak juga sih problema di situnya juga. Jadi
Malampir itu kan nggak ada begitu-begituan ya. Produser dibikin begitu. Kalau kita pemain mah ikutin aja ya kan. Iya. Tapi kan sebenarnya yang dicerca pemain lagi kok ini. Padahal kan sebenarnya kita cuma wayang gitu loh. Kita mengikuti apa yang ada di skenario. Terus akhirnya lo cabut dari Genta itu kenapa? Sempet nggak sih lo? Kan ada kayak Afdol siapa, ada yang bilang, gue ngambek dulu sama Pak Budi. Lu sering berantem nggak sama Pak Budi dulu? Wah sering. Sering banget ya? Sering, ya paling pemain apa sih yang berantem sama produser kalau nggak minta angka? Gaji, kan naik minta gaji, angka. Iya, minta angka. sama minta istirahat. Karena kita kalau yang, ya alhamdulillah kalau kita peran bagus itu sama Pak Budi itu panjang dan nggak ada istirahat. Sampai ingat gak sih waktu tututin ular tuh si Ridwan Ghani sampai sakit kan di infus harus tetap syuting kan? Iya benar. Nggak bisa enggak kan dari rumah sakit. Ada yang siapa yang jadi Ana Gilbert yang jadi pasangannya si Riko Rati Pramudi itu kan sampai di rumah sakit syuting di rumah sakit. Syuting itu luar biasa ya. Tapi kan penonton lihatnya cuma begitu doang. Iya. Kalau kita perjuangannya kan. Kenapa sih menurut lo Genta Buana bikin sekarang sama dulu nggak meledak? Perbandingannya yang Misteri Gunung Merapi lo sama Misteri Gunung Merapi yang kita dulu. Satu mungkin penonton itu pengen bajunya nggak terlalu wah kali ya. Iya. Pak Budi sekarang kan pengennya kita terlalu wah. L ya. Iya. Kalau dulu kan emang pada zamannya begitu bagus pakemnya. Kalau sekarang kan tahu sendiri kan terlalu ini. Terus ceritanya juga kan melencongnya terlalu jauh. Terus dulu Angling Dharma tuh pernah di itu ya, ingat nggak sih? Ya, sama si demo, Arya ya, di demo ya. Temennya Roy. Iya, anak FBI. Anak aneka ya. Arya tuh anak aneka. Aneka, dia buka ini apa grup kan sama Roy, iya, apa namanya? FBI ya. Oh FBI, gue. Sama Indra Bekti. Oh iya, sama Bekti, iya benar. Gara-gara apa sih? Hindu ya, pokoknya Islam. Kan kenapa sih orang? Oh di Angling Dharma tidak ada masuk Islam aslinya gitu kan. Makanya orang Bali waktu itu. Tapi memang lu kalau ke Bali itu semua orang tahu. Iya, gue pernah ke Bali waktu honeymoon. Yang keberapa? Bini yang keberapa? Hah? Bini gue yang sekarang. Ya iya, maaf ya. Nggak apa-apa, itu kan masa lalu ya kan. Ya bini yang kedua. Yang ini. Nah, pas ke bandara juga. Ya alhamdulillah, padahal udah lama banget. Iya. Itu kenal. Terus sampai ke hotelnya pun kenal. Padahal kita tuh Padahal kita istilahnya dulu, zaman dulu nggak ada sosial media ya? Nggak boleh kan apa-apa. Iya, memang nggak boleh ada. Kalau masuk set aja wartawan udah di stop sama almarhum Pak Sindu. Iya benar. Kenapa ya begitu ya? Ya nggak tahu juga sih Pak Budi. Dan Pak Budi tuh aneh. Jadi zaman dulu tuh kalau misalnya kayak kita sekalinya kita kayak keluar gitu, model-model luar atau apa, ya makanya bilang kayak baru turun gunung, ya nggak sih? Iya itu dibilangnya artis hutan datang. Iya. Ngenyes ya. Ngenyes. Tapi ya pada saat itu yang penting cuan ya kan, buktinya alhamdulillah Sandi kebeli rumah ya kan, kebeli mobil ya. Gue inget mobil lo Timur merah ya kan. Itu dari Genta. Alhamdulillah. Dan gue juga dikasih rumah itu karena diajarin senior gue. Siapa? Kayak Coki, Roy, karena kan di misteri itu ibaratnya kompor, dia bukan senior jatuhnya ya, kompor ya Coki gitu ya. Udah San, lu minta rumah, kan gua baru Roy, enggak, peran lu bagus, lu kalau misalnya dimatiin nama Pak Budi dia rugi katanya, udah lu minta, gua coba tuh minta, pertama kembali ya dulu, bilang iseng-iseng aja minta rumah, alhamdulillah dikasih di Bukit Golap. Luar biasa. Dulu. Iya makanya sebenarnya banyak juga yang akhirnya sekarang juga mencari Pak Budi gitu kan. Karena Genta memang lagi down banget Sandi gitu bener. Kan. Pak Budinya juga nggak sedulu lah. Tapi paling nggak kita tidak bisa menjelekkan Pak Budi karena dulu memang dia ngebantu kita, memang orangnya royal gitu. Jadi kita pemain lama yang sudah di kontrak panjang sama Pak Budi tahu di mana masanya Pak Budi jaya dia nggak pelit. Iya benar. Benar nggak sih? Benar. Pemain-pemain juga kan kayak
Lucky. Oh iya. Ada di depan. Di depan gambar. Kayak semua Temonik. Iya, benar. Semua ya kita tuh pemain nggak bisa Pokoknya menjelekkan dia karena kita begitu dapat peran bagus langsung gitu Pak Budi, saya kan lagi ini nih gitu. Iya benar. Iya, meskipun dia kalau nelpon Pak Budi itu harus jam 7 pagi, jam 6 pagi. Gue punya pengalaman. Apa? Mungkin teman-teman Genta juga apa namanya yang pernah dikontak sama Pak Budi. Itu kita kalau mau ngapa-ngapain itu baca bismillah. Iya. Tulis di buku. Macam produser tuh. Iya, masih mau syuting ya. Itu kita mau izin atau apa itu deg. Pas sudah nelpon lupa semua. Oh. Itu pun jadi harus maksudnya 7. Kayak sebelumnya kita udah prepare nih mau ngomong ini, mau ngomong ini. Pas halo gitu. Ya, udah. Hello. Lu nyontoinnya biasa aja dong. Aja. Enggak hello juga. karena gua udah terngiang-ngiang gitu kan. Iya Sandy. Ya, gitu udah. Pak, saya mau izin. Ora iso Pak. Kan kita belum ngomong tuh apa yang kita iniin. Terus ngomong lagi. Apa Sandy? Pak, saya mau izin. Bilang ke Lia. Tapi ya itu, nanti next kalau misalnya ketemu kita di lokasi udah kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa lagi. Itulah hebat. Itulah uniknya. Nah iya, yang dimarahin. Ya, yang dimarahin mamanya Erwin. Tapi lo nggak pernah ya di Genta? Selama di Genta lo kabur-kaburan gitu nggak pernah ya? Kabur-kaburan? Oh enggak, pernah. Waktu itu ada acara aneka. Yang kabur tuh gue, Irman, sama Roy. Itu di sidang. Di sidang? Di sidang apa Sindu? Di sidang apa? Diem aja. Laki gue dulu kan pernah begitu juga ya, bandel. Dan waktu itu bener-bener dia dihukum. Pak Budi memberikan hukuman. Pernah mendapatkan peran yang paling parah menurut dia adalah satpam. Lo pernah nggak? Gue polisi. Lanjut. Terus polisi, tapi polisi, ada namanya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kayak Ferry, satpam 1 gitu kan? Lo polisi 1, polisi 2 gitu? Iya, polisi. Ya. Nah itulah. Hebatannya Pak Budi ya. Ya makanya itu, the power of producer, Sandy. Jadi lo bisa jadi, gue kasih nih lo jadi ini kan, karena kita bandel gitu kan. Tapi mau nggak mau lo terima dong. Mungkin kalau habis berbuat salah ya kan? Iya. Ya namanya produser kan. Iya makanya. San, 5 things about Genta Buana. 5 kata yang terpikirkan oleh lo tentang Genta Buana. Apa? 1 apa? Kangen. Kangen. Terus 2? Ngumpul-ngumpulnya. Ngumpul-ngumpulnya. Kangen sama ngumpul-ngumpulnya sama, Pak. Oh sama ya? Iya, saudaraan. Saudaraan. Kangen, terus apa namanya? Apa ya? Apa? Memori. 3. Memori. Wah itu nggak bisa keulang sih ya, kalau memori ya. Karena di situ banyak cerita. Dari yang kita cinlok, dari kita yang ini ya banyak lah. Sampai tidak terekspos kan. Sampai yang berantem di situ. Sampai berantem banyak ya. 4. Pengen balik lagi ke dulu. Oh, pengen punya mesin waktu ya? Iya, karena enak gitu loh. Genta dulu tuh enak gitu. Genta yang pas lo misteri itu udah beda rasanya? Misteri mana nih? Yang baru-baru ini? Oh iya. Beda? Beda. Oke, terakhir 5. Terakhir ya? Apa ya? Semoga diberi kesehatan Pak Budi. Amin. Kenapa lo? Karena gue memberikan 5 hal dan lo yang kelima lo bilang semoga Pak Budi diberikan kesehatan. Why? Karena gue besar karena dia. Karena dulu gue dari aneka di calling mamanya Erin, udah di Genta aja stuck begitu. Lo nggak pernah ngerasain di PH lain? Pernah waktu itu. Tapi setelah Genta kan? Enggak, pernah ribut unit sama unit. Dulu gue perannya lupa gue di modern tuh apa. Tapi berhubung di Genta perannya bagus, gue bela Genta. Pernah dulu. Kayak gitu ya? Pernah. Dan kekeluargaan ya, menurut gue di Genta tuh kekeluargaan ya. Beda sama yang sekarang ya, kalau Genta sekarang ya. Nah itu dia. Ini mungkin kalau pemain lama yang di Genta dari merintis Genta mungkin sama. Tapi kalau yang udah kesini saya nggak tahu. Apalagi yang udah
masuk dari luar ya. Ya, kalau dulu pasti ya enak kekeluargaan gitu. Oke, sutradara favorit lo? Dasri Yakob. Almarhum Dasri Ya, Yakob. almarhum Dasri. Sama Kalau- Opung. Opung. Siapa namanya? Edward Pasta Sirait. Pesta Sirait. Terus kalau enggak dia Baru-baru sih. baru-baru kesini ya. Kalau unit favorit lo? Yoyo. Siapa? Unit favorit. Iya Pak Yoyo. Pak Enggak, yang kecil siapa yang kecil? Saswadi. Enggak, Iwan ya? Iwan Dekok. Dekok. Ah, Iwan Dekok. Bang Iwan. Wah. Iya. Terus make up favorit? Almarhum. Siapa? Mbak An, No, siapa? Mbak Yuko. Yang atas Mbak An tuh Marita. Marita. Almarhum kan? Iya, almarhum. Nah. Marita. Marita. Itu yang lo ingat dari mereka ya. Sama Mbak An juga sih. Terus warung favorit? Murti ya. Siapa? Mbak Prapti. Mbak Prapti, Ada Prapti. Babu Banjar, Mbak Prapti sama Prapti. kakek. Siapa sih yang pojok? Lupa. Prapti karena kan itu bisa diutangin dulu. Kita makan. Iya benar-benar. Bayar bulan. Bulan, ya kan? Bayar bulanan ya. Jangan salah kita juga ngutang makan di Iya benar. Soalnya zaman dulu ribet kan. Kalau misalnya kayak kita di hutan mana ambilin mintain minum. Ambil dulu. Ambil dulu. Akhirnya Bon. Mbak Prapti tuh punya kayak buku panjang. Masih Sandi, inget kan? iya. Ya. Sandi ini makan ini ntar total bulanan habis gajian berapa Mbak gitu kan? Atau kadang-kadang kalau punya duit kita kasih dulu cepet, nanti sisanya berapa ya? Ini sistemnya gajian atau? Iya lo sistemnya buku apa gak sempat bulanan? Bulanan. Bulanan ya? Pertama episode. Per buku. Per buku. 32. Terus saya itu diajarin lagi sama senior, ngapain lu begini, lu perannya begini, ganti dah tuh. Bulanan. Berapa tahun tuh dapat bulanan? Sampai ke sini, sampai ke habisnya Genta. Sampai habisnya Genta ya? Habisnya Genta. Lumayan ya, bisa beli apa-apa deh. Iya. Ayo iya, makanya ada orang yang Genta tuh gini. Nggak begitu karena gue tahu gitu loh Pak Budi tuh kalau lagi ada nggak mungkin begini. Mungkin begitu. Karena kita tuh pemain lama ya itu bilang tahu Royal. Ada yang bilang masuk Genta bayar jutaan, bener? Oh enggak. Nih, gua juga kaget pas ditelepon apa iya masuk kolosal kan gitu. Iya. Tapi pas masuk ya udah 3 hari telepon waktu itu nggak kenal tuh main Bali. Jadi nggak ada ya, nggak ada bayar Genta Buana bayar Demi itu Allah. nggak ada. Demi Allah. Kalaupun bayar, lo nggak akan rugi bayar karena lo dapat ilmu banyak di situ. Ya. Kalaupun ada yang bayar ya, Iya. gitu. Terakhir ini dong. Pesan-pesan buat teman Erin, buat pecinta Genta Buana ya. Terserah lo mau ngomong apa. Pesan-pesannya Mie goreng atau mie goreng atuh. Prapti lagi dong. Pesan-pesannya tonton terus. Nggak ada, Genta Buana nggak ada. Enggak, nonton terus ini. Channel gue, ya. Channelnya Erin. Iya, benar. Terus apa namanya? Memorinya di sini banyak banget channelnya Erin. Terus apa namanya? Ya tunggulah. Mungkin nanti Pak Budi punya keajaiban mengumpulkan kita lagi ya kan yang udah gendut-gendut gini. Gak apa-apa, mungkin kita jadi emaknya siapa ya kan, jadi bapaknya siapa gitu kan. Banyak yang lebih tua dari lu, banyak kayak siapa? Siapa? Iya, Bang Hairi, Bang Hairi masih eksis Winky, dia, Winky Harun, masih iya. Semua sampai tua masih istilahnya masih ada power lah, masih berkarya. Ya kalau misalnya ya itu kalau kita di Genta itu pasti berkarya masih. Iya, masih Pasti. karena basicnya, pondasinya Basicnya udah dari kuat. awal udah kuat. Nah, itulah teman Erin semua. Kita udah flashback-kan bareng Sandi Permana. Mungkin ada yang tahu, ada sebagian Ada lupa. Nah, ini Sandi Permana sudah kita hadirkan. Dia adalah pemain Genta Buana dari zaman kolosal awal. Pernah ngalamin dangdut. Pernah ngalamin jadi polisi. Polisi diulang-ulang ya. Kayak dendam banget sama polisi. Mah masih mending mah. Nggak sapam. Iya, sapam hijau, polisi coklat. Masih keren itu ya kan? Masih keren. Iya, tapi udah maksudnya kita pernah ngalamin semuanya. Nah, gitu semua teman Erin, cerita sedikit di balik seorang Sandi Permana. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu ya, San. Amin. Soalnya kita rencananya mau bikin kayak reunian akbar gitu. Wah, enak tuh. Bener-bener. Kapan tuh? Ya, makanya sekarang wacana aja karena ya situasinya kayak gini kan. Seru Banget. Ya lo mau ikut ya pasti ya. Amin, pasti. Pasti ya. Kalau Genta Buana hidup lagi,
Lo masih mau ya di Genta ya? Masih. Dibilang pemain Genta juga mau ya? Masih. Masih mau. Oke, terima kasih teman Erin semua. Sudah menonton, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Terus kasih juga masukan di kolom komen siapa lagi yang mau diajak collab. Ya, ini udah gue hadirkan Sandi Permana, Sang Arya Soma, dan couple gue Tong Bajil. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tangan lo? Gini. Oh iya benar. Salah. Benar. Padahal gue ngikutin lu. Iya.